Oke, lanjut. Nah, ini eh gimana sih nyari solusi energi ya? Kan kita mau nyari energi. Nah, kita ingat dulu batas-batasnya yang namanya boundary condition untuk solusi ini. Jadi, eh kan ini particle in the box ya yang punya batas. Makanya ada namanya boundary condition. Nah, di boundary condition ingat bahwa nilai si di X sama dengan 0 itu sama dengan nilai C di X sama dengan L atau batasnya itu sama dengan 0. Karena ingat di ujung bahwa batas itu nilai kebolehjadiannya juga 0 dan partikel nggak mungkin ada di situ, makanya C-nya 0. Nah, sebenarnya ini ada proses, tapi coba kita sebenarnya ada proses. Ya sebenarnya gue bisa langsung ngasih hasilnya, tapi kita coba sedikit. Kita lihat kondisi yang pertama ya, yaitu saat si K sama dengan 0. Nah, ketika di kondisi X-nya 0, nilainya 0. Nah, ketika kita masukin ke persamaan yang ada di sini, 0 ini sama dengan C sin 0 ditambah D cos 0. Nah, nilai ini kan udah pasti 0 ya. Nilai ini 1. Berarti nilai ini, D, itu pasti yang 0. Jadi dari sini kita dapat kesimpulan bahwa D sama dengan 0. Nah, dari sini kita dapat bahwa fungsi gelombangnya itu ternyata cuman C sin Kx. Nah, selanjutnya kita cek di boundary yang kedua, boundary conditionnya. Itu ketika si L, dia nilainya juga 0. Maka kita masukin lagi ke persamaan gelombangnya, 0 sama dengan C sin KL. Nah, kalau ada kondisi kayak ini, C di sini nggak boleh 0 dong. Dia tidak sama dengan 0. Kenapa? Kalau C di sini 0, nanti persamaan gelombangnya jadi kayak gini kan. C sama dengan 0 untuk seluruh X. Ya kalau kayak gitu namanya nggak ada partikel dong. Makanya C di sini nilainya nggak 0. Nah, berarti yang bagian 0 tuh yang sin ini. Nah, kapan sin KL itu 0? Ketika KL sama dengan NP. Di sini N-nya mulai dari 1. 1, 2, 3, dan seterusnya. Nggak boleh dari 0 ya. Kalau dari 0 ya sama kayak sebelumnya dong. Semuanya nanti bakal 0. Nah, makanya di sini kita dapat lagi bahwa K sama dengan NP per L. Nah, karena di sini ada kondisi N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya, ini udah kayak kuantisasi kan. Berarti, ya di sini udah terkuantisasi ternyata kalau dalam partikel dalam kotak bahwa ada syarat N yang gitu. N-nya ya 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, dari sini kita dapat apa sih persamaan gelombangnya? Persamaan gelombangnya adalah C sin NP per L. Nah, sekarang kita perlu nyari nilai C-nya. Nah, gimana cara cari nilai C? Kita normalisasi. Kita misalin bahwa fungsi gelombangnya itu sebenarnya kalau C bisa sama kayak kita anggap kayak N kan. Makanya kita bisa tulis sin NP per L. Nah, sekarang kita normalisasi kita cari nilai konstanta normalisasi. Nah, gimana caranya? Ingat bahwa konstanta normalisasi itu ada rumusnya. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai rumus lah ya. Kita nggak usah rumus banget, tapi kita ingat bahwa peluang atau probabilitas kayaknya sama, beda. Ya nggak tahu lah ya. Dari daerah min Tahingga sampai Tahingga, tapi kan kita daerahnya nggak seluas itu ya. Kita daerahnya cuma dari 0 sampai L. Ya udah kita berarti daerahnya 0 sampai L. Peluang di seluruh kotak ini. Jumlah peluang di seluruh kotak dari 0 sampai L itu 1 nilainya. Si kuadrat dx-nya sama dengan 1.
Nah, kita masukin si kuadrat dx-nya. Nol L. Nah, di sini kan kita ngedefinisiin sin-nya itu sin NPL ya. Berarti kita dapat N kuadrat sin NP per L sama dengan 1. Ya udah, ini kayak soal integral biasa yang kalau kita selesain, ini gue skip aja ya. Kalau mau nyelesain sendiri ya terserah. N sama dengan akar 2 per L. Nah, di sini N itu sama dengan C. Nah, akhirnya solusi Schrödinger untuk particle in the box, partikel dalam kotak satu dimensi adalah C sama dengan akar 2 per L sin N P per L. Dengan N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita tinggal cari nilai energinya. Gimana cara nilai energinya? Ingat lagi, Hamiltonian, H atau P, C sama dengan EC. Nah, kita mau nyari nilai energinya berapa sih? Ya udah, kita coba ya. Kita masukin Hamiltonian di sini. Hamiltoniannya itu min H coret kuadrat per 2M d C kuadrat per dx kuadrat. Nah, kita masukin C-nya 2M kuadrat d per dx dari d per dx untuk akar 2 per L sin NP per L. Kayak gini. Ya, ini bakal gimana ya? Bakal ribet ternyata ya. Jadi, ini bakal ribet. Ya udah, kita nggak usah pakai cara ini. Kita juga nggak usah pakai operator ini. Ini prank doang. Sebenarnya ini kita ingat, tadi kan kita udah nemu nilai E ya. Di sebelumnya. Ini nilai E-nya kalau lupa. Yaitu K kuadrat H coret kuadrat per 2M. Ya udah, kita udah punya nilai E-nya gitu kan. Kita masukin aja. EK sama dengan K kuadrat H coret kuadrat per 2M. Nah, kita udah punya nilai K-nya kan di sini. NP per L. Ya udah, kita masukin. Sorry, ini lupa. Ini ada X-nya. Karena ini fungsi. Ini juga harusnya ada X-nya berarti. Nah, kita masukin nilai K-nya. Nanti kita bakal dapat setelah kita simplifikasi, nilai EK-nya itu ternyata adalah N kuadrat H kuadrat per 8ML kuadrat. Dengan syarat N yang sama. Nah, kita lihat bahwa ternyata energi untuk partikel dalam kotak satu dimensi, dia itu terkuantisasi. Karena ada syarat N ini. Nah, kemudian H ini apa? Konstanta Planck. L ini apa? Panjang kotak. M ini apa? Massa partikel. Ya, karena kita kemungkinan besar bakal bahas elektron terus, jadi M itu bisa kita anggap udah pasti massa elektron lah ya. Kecuali kita bahas suatu partikel lain yang diketahui massanya. Nah, kemudian ya sebenarnya fungsi gelombangnya ada beberapa sifat ya. Sifatnya itu sama kayak fungsi sin. Jadi kalau kita ngerti fungsi sin, ya fungsi gelombang ini gampang gitu. Tapi mungkin kalau mau berapa catatan untuk rangkuman, takutnya kita lupa. Bahwa semakin gede L, semakin gede N, sorry. Nah, kita lihat dari persamaan E ini. Kalau N-nya makin gede, E-nya juga makin gede kan? Nah, artinya panjang gelombangnya bakal makin turun. Nah, ini dapat dari mana? Dapat dari persamaan E sama dengan HC per lambda. Jadi ini sifat yang gue rangkum aja. Kemudian ada sifat kedua yang kayaknya penting, jumlah simpul itu sama dengan N-1. Simpul atau 0 dia. Jadi, kalau misalnya N-nya 1, simpulnya ya 0. Kalau N-nya 2, simpulnya 2.
Simpulnya 1, sorry. Maksudnya gimana? Ya kita coba plot deh untuk N sama dengan 1. Itu grafiknya tuh bakal gini doang gitu. Kalau N-nya sama dengan 2 gimana? Ya dia bakal gini. Kalau 3 gimana? Ya 3 dia harus ada ini ya. 3 ada 2 simpul. Berarti kita bisa gambar ini pakai merah, dia itu kayak gini. Dan seterusnya. Ingat simpul itu titik ini ya, ketika dia ketemu 0 ini simpul. Ya itu aja sih. Nah, apalagi ya? Ada sifat. Oke, ada sifat namanya the properties of energy ya. Jadi, tapi nggak tahu ya. Nah, ada istilah, oke ini istilah aja yang kayaknya penting, namanya zero point energy. Energy. Harusnya energy ya. Ya, apalah. The energy. Ya, pokoknya ini. Jadi energi titik nol gitu. Nah, energi titik nol itu bisa dibilang kayak energi terendahnya lah. Kayak, apa ya? Pokoknya energi terendah gitu lah ya. Yang mungkin dimiliki oleh suatu partikel. Energi terendahnya kalau untuk kasus ini, untuk gerak translasi itu saat N sama dengan 1. Berarti yaitu S1 sama dengan H kuadrat per 8 ml kuadrat. Jadi ini kayak ground state-nya gitu lah ya. Kurang lebih. Iya, sebenarnya ya gitu. Untuk yang partikel satu dimensi ini ya kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya ini ada contoh soalnya, tapi kayaknya nanti ya. Terus kalau, oke, mungkin satu lagi. Kalau kita ditanya berapa sih jarak antara energi, kayak misalnya dari level 1 ke level 2 itu berapa? Misalnya, berapa perbedaan energi antara N dan N plus 1? Ya udah kita tinggal masukin aja untuk En plus 1 dikurang En gitu. Itu sama dengan delta energinya. Kalau kita ditanya delta energi. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini untuk penurunan yang satu dimensi. Berikutnya, ini masih ada yang 2 dimensi dan N dimensi dan beberapa hal lain. Tapi itu kayaknya bakal kita bahas nanti sih.